BTW ini gue udah record Nggak ya. mungkin. Sebenarnya ya, bukannya nggak mungkin, ini bisa aja loh. Ini bisa loh. Aman aja. Aman aja. Nah, lu Apa ya? pikir si Bahlul Iya. dari mana, Cuk? Si Bahlil kan mulai dari Kayak supir mana? angkot. Bukan si Kalau Bahlil mulai itu dari OJK Ya, nggak bisa. sebenarnya kuncinya itu bukan dari Apa? mana, tapi jangan di jangan 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 Bahlul dong. Bahlil. Kok nyebut nama kalian Si tuh? Oh Goblin. iya, Si Goblin. si Goblin boleh. Nih, Si Goblin, Goblin. goblin, goblin, goblin. sebenarnya jangan lihat dari mana, tapi di Ini tengah map itu apa ini? lu bisa nyepong apa enggak. Kuncinya itu. Ini map apaan? Gue Map. baru lihat ini map. Oh ya. Kurang lebih. Map kampret. Aduh, gua pakai shot ya adalah ngeloh. Nah, kita lanjutin lagi. Sebenarnya nggak masalah lu dari mana aja, yang penting lu jago nyepong. Itu aja intinya kan. Bulat sana sini, nyepong sana sini. Goblin. Oh, piramid. Pyramid Head. Oh. Ya dihancurin. Kampret jangan mau kesini dong. Gue lagi beneran di hidup. Gue nyari yang di atas. Wah, trapper cuk. Oh, trapper. Guys, astaga. Cabut. Di bawah gue. Kalau gitu gua nyari trap. Gua nyari Tengah, trap. pasti tengah. Kebetulan banyak asu kena. Di bawah ya dia. Trapper di atas, kalau kita nggak tahu. Ya, satu bot pantas susah. Gitu. Tapi menurut kalian berkarir di Indonesia bagus nggak sih? Apa lebih bagus berkarir di luar negeri? Nah, bisa kan tuh pertanyaannya masuk. Kalau anda jago menjilat ya di Indonesia, tapi kalau anda tidak suka menjilat ya di luar negeri. Kalau di Indo tidak menjilat, anda tidak kemana-mana. Ah, itu. Coba Bapak Koni Itu dia. yang sudah lama di Aussie, ceritain sedikit pengalamannya. Di Aussie tuh gue baru kerja 6 bulan aja udah jadi manajer, floor manager. Oh, tanpa menjilat loh ya. Dapurnya di samping gue ya, deket rumah itu. Dia lagi ngancurin itu. Di Indonesia Kalau- 5 tahun kalau- nggak jadi apa-apa. Iya, kalau di luar negeri itu di Aussie ya, kalau banyak inisiatif terus aktif orangnya cepet jadi manajer tuh. Nggak lama-lama, setahun 2 tahun baru jadi manajer, enggak. Di sana mah 6 bulan juga kalau prestasinya bagus Bisa jadi manajer. bisa jadi manajer. Di Indonesia 5 tahun staff aja, gaji UMR. Tapi giliran lu jago Dia jilat di sekitar. bisa langsung jadi menteri. Kurang ajar kan? Harusnya nih ada Claude nih nyeritain dia kerja di pemerintahan. Berdua. Iya berdua Aman, doang aman. di situ, di sekitar situ, sekitar rumah. Dari tadi gue di situ. Ini bisa. Ya udah kerjaan tempat lain aja. Kerjaan tempat lain aja. Gue nggak berani lewat Gua- tadi dia di situ. Ini gue udah kabur gara-gara dia yang kejar. Elah, Nah, Bib, lu sendiri ada ketertarikan nggak buat kerja di luar negeri? udah lah. Nah, tapi coba Tapi jelasin dong. coba dulu yang bisa survive dulu di Indonesia. Kayak di sana yang tadi. Lu lebih gampang survive di Aussie tahu daripada di Indonesia. Coba gua tuh di Aussie nggak pernah lebih dari sebulan nggak kerja ya. Gua begitu balik di Indo anjir setahun, Cuk. Jadi hargai ya. Aduh, kena dong. Oh, itu Mana dia dia? jatuh. Oh deket situ. Gua.
Gue mau di Samtrap malah kena. Udah Ada dua. rotasi. Blok tempat lu. Ayo 4 lagi. Semangat, Kerja apa aja, semangat. Mau heal sendiri apa Masih di healing? kampret di box ini lagi. Healing gue nggak bisa. Ya kayak misalkan kalau lu bilang survive di Indo dulu apa survive di Aussie, gue bilang lu harus take the jumps ya, take the leap of faith. Beneran. Kalau orang karena gini, kalau di Indonesia ngerasa nyamannya kan karena masih ada rumah orang tua kan. Betul. Kalau di sana ya yang bikin kita ngerasa kayaknya mau survive di sini dulu sendiri. Tapi pada kenyataannya enak-enak aja kok. Body block, oke nice. Itu dia Healernya itu. ada di sebelah kanan sama kiri. Jangan repair di tengah. Oh, masih udah jadi lagi. Oh itu ada satu di ujung. Jangan ditinggalin jauh kalau udah jalan. Iya. Mendingan paksa aja dikit. Nggak ditinggalin dulu, jangan jauh-jauh maksudnya tinggalin. Oh iya. Gil di lupa. Australia pernah kerja apa aja yuk? Kenapa? Di Australia pernah kerja apa aja? Kerja farm pernah, metik-metik buah. Terus kerja pabrik pernah. Yang paling lama sih udah pas gua ini chef masak. Oh koki. Kalau di sana itu ada embel-embel itu Iya, nggak sih? Kriteria gitu. Kayak misalkan penampilan menarik, pendidikan S3 gitu. Tapi gaji UMR. Bisa dituntut loh anjir. Sumpah di sana tuh kalau ada minimal usia sama harus ada kriteria good looking ya, itu bisa dituntut ke ombudsman cuy. Waduh. Oh Diskriminasi kerja namanya. Diskriminasi kerja namanya. Di belakang gua. Tapi kan itu kan yang terjadi di Indonesia. Berarti kan di Indonesia orang-orang yang ada diskriminasi para pembuat loker itu. Iya. Diskriminasi banget ya kalau di Indonesia. Gila coy di Indonesia. Kayak umur nggak boleh lebih 27. Di Aussie ya, di Aussie. Resto yang terakhir itu gua ada 2 orang umur 80 anjir. 2 orang umur 80. Di Indonesia mah udah diludahin itu di Indonesia. Astaga. Kena lu trap. Itu kan sama kemarin. Trap. Kena trap, gue mau nyari trap malah kena trap. Ya, gue mati guys. Ya udah lu kalau gitu sambil ceramah aja. Nah kan kita sering lihat ya di tempat, gak usah jauh-jauh yang swasta deh, yang negeri aja. Lu penampilan menarik, bekerja keras, disiplin, terusnya itu mampu bekerja di bawah tekanan. Maksud gua kan yang kayak gitu-gitu kan itu bahasa Itu yang menutupi maksud lain kan, kayak misalkan dituntut untuk bekerja mampu berada di bawah tekanan. Itu kan artinya lu harus siap disuruh kerja di luar job desk. Nah kalau di Aussie sendiri boleh gak sih kayak gitu? Lu kerja di luar job desk lu? ada itunya lagi. Boleh, Tapi yang jauh banget tapi gitu. Misalkan lu programmer disuruh jadi sales gitu. enggak, lu boleh nolak sih kalau bisa. Oh Di masih sana lu boleh nolak, tapi di sana kalau masih boleh nolak. Tapi kalau lu terima kerjanya pasti ada dikasih insentif sama mereka. Nah, kalau di sini kan nggak ada insentif seperti itu. Itu dianggap bagian dari Makasih mas ya, kesepakatan. 2M. Makasih mas. Enggak, di sana nggak boleh kayak gitu. Orang kerja justru malah di sana kebanyakan toko-toko itu kayak resto, toko, terus sama pabrik. Kalau emang mereka kerjanya nggak bisa ngebayar overtime karyawannya, ya mendingan mereka suruh pulangin karyawannya. Kan di sana standar jam kerja kan 8 jam, misalkan dari jam 9 sampai jam 5 tuh. Ya kalau misalkan mereka bukan malas ya, nggak bisa bayar
apa namanya, pegawai buat overtime, ya mau nggak mau mereka harus pulangin Ini pegawainya. tutup tokonya. Karena kalau iya tutupnya, tokonya tutup di sana tuh jam 5, toko-toko udah pada tutup, bang, udah tutup jam 5 tutup pasti, bang, tutup Oh, jam jadi kayak 5 di sana tuh toko-toko kalau gue tutup. denger ada orang jasa yang ngirimin ya, ngirimin uang ya. Karena waktu Biasa kerjanya gitu. tuh nggak ini, ngirimin uang ke Indonesia. Karena jam 5 kalau udah pulang kerja udah pada tutup semua. Sekarang ngirim uang kan di sana udah digital semua. Enak sih sebenarnya, nggak perlu jasa kayak gitu. Gue aja pulang ke Indonesia ini kaget setelah 3 tahun di sana, kagetnya gini. Gue biasa kalau bayar Indonesia apa-apa tinggal nge-tap ATM. di sana. ATM itu di sana di tap. Kalau di Indonesia kan nggak bisa kan, Nggak bisa. Hmm. Ngantri dulu. ngantri dulu. Jadi kalau di gue suka kagok kalau ke Indomaret, mbak bisa di tap nggak? Terus oh iya Indo ya nggak bisa di tap langsung. Kata dia, maksud dari tap apa, Mas? Jadi ATM lu itu tinggal ditempelin, itu udah auto bayar. Nah di sana tuh saking yang namanya overtime itu mahal, di beberapa kota-kota kecil tuh pasti jam 4 jam 5 kayak toko makanan udah pada tutup, Ah, terus toko tutup jam 7 paling paling malam jam 7, toko baju jam 7, terus toko-toko Carrefour kayak Alfamidi gitu, kalau bukan Kmart yang 24 jam tutup nih, tutup. tutup jam 8 tuh udah tutup. Jadi Terus orang pulang kerja udah semua pada balik. kembali ke sana Visanya lagi kan ya. sekarang lagi susah. Visanya lagi susah sekarang Bisa gua karena habis. dia bisa gua habis. Visanya udah gitu gua mau ke sana, visanya susah. Karena kan seperti yang kalian tahu kan, di negara-negara barat kan lagi sentimen anti imigran kan. Nah, kemarin tuh Aussie gara-gara banyak yang student bodong gitu loh, Mi. Oh, Dia- Kau jadi mereka bilangnya student tapi kerja gitu kan. Terus jadinya ya gitu, banyak orang sentimen anti imigran dan harga-harga rumah jadi mahal. Padahal harga-harga rumah mahal juga bukan karena imigran sih sebenarnya. Karena emang di ini aja, di monopoli sama oligarki. kayak di sini berarti. Iya, iya sama. Nah, yang bikin kalau di Aussie ya, sekarang tuh yang lagi bikin harga rumah naik itu banyak ini konglomerat dari Cina yang beli rumah di sana cuma buat tinggal doang, kayak buat liburan gitu, Mi. Buat cuci duit gitu. Oh iya, kayak Cina-Cina di sini. Iya, Apa orang kan Cina-Cina gue pernah kaya ya? ke daerah, iya, ke daerah apa sih? Sautiara, daerah Sautiara. Sautiara itu udah kayak, wah kalau di Indonesia nggak ada sih perumahan pantai. Perumahan pantai apa? Banter-banter pik ya? Pik paling. Pik. Tapi pik masih kalah anjir sama di sana. Di Sautiara tuh bener-bener kayak, oh Sautiara tuh mirip sama Malibunya US. 5.000, oh iya iya. Kan gue pernah nganterin GoFood ya di Malibu, di Sautiara. Gue pikir orang Aussie, tau nggak lo, orang bule keluar yang dari rumah kayak bener-bener mansion gitu, Mi. Pas keluar katanya orang Cina, kurang ajar gue. Keluar-keluar orang Cina cuy. Bukannya gue rasis ya, tapi nggak di expect aja gitu loh. Karena mansionnya gede banget, Mi.
Lu bayangin mansion yang kayak di Malibu yang pas kita main apa namanya? Kemarin tuh Dead Island, Dead Island, Dead Island. Nah itu rumahnya tuh kayak gitu Mi, persis banget rumah-rumah kayak gitu. Serius rumah-rumah kayak gitu yang tuh orang-orang Cina cuy, bukan orang bule. Nah itu loh yang bikin salah satu mahal. Jadi kan salahin orang-orang kaya itu. Iya, harus. Lu kampret. Dikejar dua. Gila. Itu dua orang nyebelin banget. Ayo next match. Gue sih udah ready sih. Tadi gue sambil nontonin si Habib. Pokoknya kalau di AUS, oh ya satu lagi, kalau di AUS itu jenjang karir, pokoknya udah 1,5 tahun itu lu udah dianggap karyawan tetap banget sama mereka, dan mereka bakal invest banyak ke lu, kayak lu bakal disuruh belajar sertifikasi, lu bakal disponsorin. Kalau budaya lu udah cocok sama perusahaan itu ya, udah 1,5 tahun tuh buat mereka itu udah mengabdi aja, Oh, udah mengabdi tuh, kalau karena di sana tuh orang-orang kerja paling kayak 3 bulan 6 bulan tuh udah cabut. oh, Dan kalau orang sana Di sini nggak profitnya dilihat. 3 bulan sih. iya. Yap. Di- Nah lanjut kan lanjut. kalau di sana bedanya sama di Indo ini, Mhm. salah satu budaya, kalau di Indo orang yang nggak betah di kerjaan itu dianggapnya jelek kan. Iya, perform. Nggak loyal. Kalau di nggak perform, kalau di Aussie mereka bakal nanya dulu kenapa, mereka bakal nanya kenapa lu pindah, Orang keluar. sering pindah-pindah keluar, mungkin nggak cocok Budayanya. nggak cocok gajinya atau gimana, atau skillnya beda-beda kan. Nah kalau di sana semakin lu banyak kerjaan, pengalaman kerja lu makin banyak, biarpun itu cuma sebentar, itu makin lebih diprioritaskan untuk di interview dibanding orang yang belum pernah punya pengalaman kerja. Maksud gue itu masuk akal Dan lah. di sana, ya, jadi misalkan lu udah kerja di 5 perusahaan tapi cuma 3 bulan, lu akan lebih prioritaskan dibanding orang yang baru kerja sekali. Dan itu akan menjadi hal yang lebih plus karena pertimbangan dari HR, orang ini udah tahu budaya kerja gitu loh. Oh betul. Nah, yang paling akhir, yang paling gue suka, di Aussie, orang kerja itu dari umur 15 tahun. Udah boleh tuh. Umur 15 tahun SMA tuh udah pada, anak-anaknya udah pada kerja cuy, di McDonald's, di Burger King, di Pizza Hut. Lu bayangin, Bib, gue umur 24 waktu itu kerja di McD. Manajer gue anak 19 tahun, baru lulus SMA. Itu manajer gue. Kejar karir. Di Indonesia nggak bisa tuh kayak gitu. Makanya. Di Indonesia mah dicucui. Iya, disuruh itu apa namanya? Disuruh. Udah mulai ya? Udah. Udah. Di Indonesia mah disuruh Baru kok. magang. Biar 6 bulan kerja Ya, gratis. Iya. Tadi lu kenapa nanya ke gua yang Kemen Parekraf ya, Pi? Oh enggak, kan dari dulu kan Oke. gue pengen kerja di Parekraf karena kan game itu masuknya ke Parekraf. Kayak IGRS kemarin tuh, Indonesia Game Rating System, itu kerjanya Parekraf. Wih, kaget gue anjing. Ada ininya nggak kedengeran. Bisa ngilang, oh pantesan. Si Dark Lord ya. Nggak keluar. Makanya itu Turut kenapa sama Trapper. makanya kenapa gue ngincer Parekraf, karena Trapper. gue pengen di divisi gamenya itu sebenarnya yang di cita-cita gue. Nah cuman karena nggak kesampaian Kalau lewat terus. ntar gue kasih tau. Nah itu, karena cuman karena nggak kesampaian terus, gue pencabut ke Jepang. Nah kayak hari pernah gue kasih dulu pas S1. Jadi gue tuh pengen di Jepang tuh karena di Jepang kan developer game banyak tuh.
Itu yang gue mau tuju. Walaupun sebenarnya gue mungkin lebih pengen ke manajemennya gitu, ke bisnisnya lah, bukan ke developer ya. Maksud gue menarik Iya, menurut gue di bisa. situ. Karena dari dulu tuh Jepang tuh kiblat gue main game. Karena dari zaman gue SD gue main JRPG tuh, kayak Dragon Quest, Final Fantasy. Zaman dulu kan gue main game-game kayak gitu, pakai bahasa Jepang, kagak ngerti ceritanya. Gue skip aja, cuman dari gambar apa enggak. Yang kalau mau kayak gitu nih, kalau yang enak sih ini nih, cari indie developer. Lu kan besok ke event-event game tuh, Haha. tanya-tanya aja lagi ada lowongan ini nggak, Oh, udah, gue udah manajer cari. lagi butuh nggak usah lo lagi butuh nggak gitu. Heeh. Lagi nggak butuhin. Soalnya sekarang tuh komunitasnya gede buat yang kayak gitu. Bukan di sekitar gue lagi di repair. Cuman sebenarnya lebih enak di Kemenparekraf, kenapa? Karena kita banyak ngeliat kebijakan. Bukan berarti gue yang bikin kebijakan ya, tapi kita lihat, wah ini kebijakan tolol nih. Jadi kita bisa langsung tahu gitu. Ngerti gak sih? Gue tuh kalau kebijakan Indo dari game ya, itu Angkat. yang Ini loh. Sorry. ya Allah. Ada yang datang tuh Trevor ya. Ya makanya cepet healin dulu. Masih kayaknya nggak. Itu tuh belakang. Sini. Aduh, gue yang dikejar lagi. Ya bagus lah. Gue kena hit soalnya. Oh enggak. Oh yang dikejar. Oh, gue kira gue yang dikejar. Jangan dikejar tuh. Tapi memang sih target gue sih Parekraf sih sebenarnya target gue. Nah, tiga nih. Ya, teman kita sudah tewas. Masih 6 lagi generatornya. Tadi gue lagi nonton dari di situ. Udah digantung Gak situ. apa-apa, kita main santai ini kok sambil ngobrol. Kayaknya killernya lebih diuntungkan deh. Emang. Di map ini enak, tapi enak juga sih, apa namanya, survivor mencar harus mencar kalau di map itu. Melindungi di Kemarin kita kalah jadi killer gara-gara mereka mencar ya. Iya. Mainnya rapi. Sekarang kita kalah gara-gara mereka nyampur. Sialan. Iya, jangan nyatu kalau di Ada- map gede kayak gitu. Ya, kena trap. Tadi gue mendengar suara terus. Ada suara ketok. Bangun gitu. Nah ini yang lain juga pada ngomong ngerjain. Aduh ketahuan lagi gue. Pada muslimah sendiri kayaknya. Gue dapat kunci nih, Bib. Ntar kalau dapat itu lu masuk duluan, ntar gue buka. Nah gue dilewatin dark lord. Tempat gue, Bib, kalau bisa. Nah, yuk. Terus kenapa lu sekarang kiblat tuh sekarang pengen ke Jerman? Nah, pertanyaan nih. Iblat gua ke Jerman. Biaya hidup lebih murah di Jerman sih. Terus di sana kan ada yang namanya bantuan sosial dari pemerintah tuh, yang per bulan 250 euro. 250 euro. Nah, itu buat bayaran tuh bisa, dan di sana kan rem dari pemerintah, dan remnya tuh rata-rata jarang swasta, jarang pribadi. Di sana tuh disediain pemerintah per bulannya 180 sampai 200-an. Lumayan lah kalau dibayarin pemerintah buat tinggal di sana kan, oke kan. Terus yang kedua, image orang Indonesia di sana juga lebih positif gitu. Karena orang Indo itu di sana dari dulu orang yang paling gampang asimilasi sama budaya kan. Ya, Orang betul. kita kan gampang asimilasi sama budaya
luar negeri kan. Betul betul. Jadi mereka suka gara-gara itu. Kalau di Aussie sekarang itu susahnya karena banyak yang orang Indo ke Aussie karena mudah ya waktu itu. Mhm. Jadi karena mudah, mereka visanya visa ilegal gitu loh, Mi. Visa yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk mereka, tapi digunakan untuk mereka gitu. Kayak misalkan liburan gitu, bisa persekusi. liburan. Iya kan liburan tuh, terus mereka pas udah di Pakai sana kerja. jadi pakai kerja sama dipakai buat yang aneh-aneh gitu, atau enggak tiba-tiba pindah jadi visa asylum seeker. Asylum seeker tuh protection, minta proteksi lah dari Aussie. Nah, atau enggak yang paling parah yang kenapa akhir-akhir ini Aussie tuh lagi memperketat ke Indonesia gara-gara banyak yang student tapi nggak studi. Itu satu. Terus dua, banyak yang nikah sama orang sana, tapi begitu udah dapet citizen sana atau permanent resident sana, pasangannya dicerai anjir. Kurang ajar. Dicerai, itu kurang ajar, itu kurang ada. Banyak yang kayak gitu. Terus setelah cerai Maka, ngapain dia? Balik lagi. setelah cerai, ya udah. Dia kan udah dapat permanent resident sana. Permanent resident tuh istilahnya lu udah bisa tinggal di sana tanpa batas waktu yang ditentukan. Udah Ya, jadi ini. Nah itu Mhm. itu waktu itu kenapa yang sering di abuse yang nikah sama orang sana, karena grantednya paling cepet nih. Oh, Dia, lebih enak ya. Iya itu setahun doang udah dapat permanent resident. Siapa yang nggak mau? Daripada lu susah-susah jadi student kan, student lu harus studi dulu 2 tahun, terus harus kerja dulu di tempat antah berantah 3 tahun, baru dapat. Ya kan kalau nikah sama orang sana baru setahun udah dapat kan. Nah, banyak yang kawin kontrak juga, bukan cuma kawin nikah terus dicerai, itu banyak. Terus nikah kontrak juga banyak, begitu udah permanent resident mereka bercerai karena kontrak kan. Mhm. Banyak yang kayak gitu, makanya sekarang lagi diperketat. Udah mulai ya, tapi lanjutin lagi ya, masih lanjutin aja ngomongnya. Tapi udah mulai. Nah, waktu itu kan gue waktu udah pisah sama mantan, sempet nyari-nyari orang sana kan. Yang waktu lu cerita tuh. Langsung, iya yang gue bilang langsung to the point gak lo? Langsung to the point dia. Kamu tuh nyari visa ya gitu. Ah anjing gue bilang. Enggak gue bilang. Wah gila deh kayaknya asik Mi. Bentar Mi. Kayaknya ya. Aduh, kena ketemu lagi ya, anjing. Jadi kan Mau itu. maksud gue ya, yuk, apa cabut ke luar negeri kan jadi sesuatu yang seksi ya untuk genji zaman sekarang tuh, orang-orang kayak kita tuh, angkatan kita. Jadi kayak enak gitu cabut ke luar negeri. Iya. Hah? Yang ini nggak asik, yang satunya nggak asik Mi. Yang asik yang mana? Yang Dracula asik Mi. Kan? Dracula. Draculanya yang nggak asik. Dikejar anjir. Bukan. Yang nggak asik yang itu, yang pakai kapak, yang kapak. Yang kapak. Draculanya asik. Draculanya tadi gua ini minta tol, terus nggak dikejar sama dia. Minta apa? Lu tadi yuk. Hah? Minta apa ya? Oh minta ini, minta benerin apa namanya? Genset. Dikasih sama dia. Astaga. Siapa? Geng kapak, Dracula. Tapi ya kalau dari cerita lu ya,
sebenarnya kan emang menarik gitu buat cabut ke luar negeri. Paling kan yang jadi tantangan itu beberapa negara yang bahasa utama itu bukan bahasa Inggris kan, ya kayak lu ke Jerman, Iya, gua ke Jepang, kayak kita kan Jerman, nanti Jepang. belajar bahasa yang lain, tapi di satu sisi harus mempertahankan bahasa Inggris kan bagaimanapun wajib ya. Mm. Buat orang-orang yang kapasitas otaknya pas-pasan kan agak repot ya, maksud gua. Dia pakai baju merah itu tadi yang laki-laki. Mhm. Tapi Bib, dari lu sendiri lu ada tertarik sama negara tertentu nggak buat dikunjungi, buat kerja kayak liburan atau apa? Papua Nugini. Gue kira Arab. Bahasa nih, gua ada killernya di sini. Jepang nih, Australia kayaknya menarik juga sih kalau cerita dari si Aryo. Ya, Oh, satu lagi, Apa-apa. satu lagi nih sama Bu. Gua Sama ke Jerman itu kan karena Ya, lu karena kan mau ke ini. Jerman. Satu lagi kalau misalkan pertimbangannya ke Jerman ya. Aha. Kalau misalkan gua nggak dapat kerjanya di Jerman, gua tuh bisa keliling negara Europe nih. Oh, Kan visanya satu visa kan. ya, satu visa Europe. Nah, Mana? kemarin Eropa. satu visa Eropa. Jadi Kalau Eropa gue udah dapet visa visa di Jerman, misalkan gue nggak dapet kerjaan yang mau nge-sponsor gue untuk kerja di Jerman gitu kan, gue bisa nyari ke negara Europe yang lain, kayak gue bisa ke Spanyol atau ke Italia kan, sekarang yang lagi butuh banyak pekerja juga Italia sama Spanyol kan. Itu pertimbangan gue. Kalau di Aussie ya udah di Aussie doang yang start. Enggak, bahasanya beda. Tapi kalau yang di Italia sama di Spanyol, lu nggak harus bisa bahasa Italia atau Spanyol. Bahasa Inggris cukup berarti ya. Bahasa Inggris cukup. Paling lu kalau di Itali ngomong bahasa Inggris sambil ngomong Mamma Mia paling gitu doang lah. Mamma mia. Iya, coy. Iya. Sama logat tuh Yang biru gitu itu. lah ke Itali. Ngeledek aja itu mah. Mungkin kalau di Itali ada itu yang program pemerintahnya Itali yang ngejualin rumah harga $1 itu loh, Mi. Oh iya. Karena mereka penduduknya udah pada hilang kan. Nah itu banyak imigran ke sana karena itu, Mi. Buat menghidupkan lagi ekonomi di sana. Apalagi itu bisa pakai bahasa Inggris aman ya. Jadi ya menarik Aman. juga jadi Eropa tuh. Eropa lagi banyak peluang. Turki kalau nggak. Tapi jangan ke negara-negara Balkan ya. Kayak gimana? Kalau negara Balkan tuh Albania, Slovenia, Armenia, Azerbaijan, jangan ke situ. Soalnya sama aja kondisinya sama Indonesia. Oh iya. 11-2. Malah lebih parah sih sebenarnya karena mereka komunisme kan, sosialisme komunis. Jadi gajinya tuh lebih parah dari di Indo, cuma emang rumah di sana apartemennya gratis nih. Oh tapi at least masih ada sedikit fair lah. Walaupun gak enak. Tapi tetap aja gak enak, men. Masalahnya standar hidupnya lebih rendah dari Indonesia. Wah Jangan dong, kita ke luar negeri kan harus menaikkan standar hidup. betul. Cuma kalau Betul. itu enaknya ke Jerman. Salah satu gue pengen ke Jerman. Gue kalau mentok-mentok di mainland Europe nggak dapet nih, gue mau ke Iceland nih. Iceland itu butuh orang banyak. Anjing ada kampak lagi. Kenapa pun orang banyak di situ? Iya, butuh pekerja banyak di sana. Karena kan negara kecil kan. Iya. Pulau doang. Dan itu Iceland paling enak nih, 2 tahun Negara hidup ini di era Viking ya. Viking. Tapi dia masuk ke Europe juga, EU. Masuk ke EU juga.
enaknya di Iceland itu 2 tahun tinggal di sana udah bisa ngajuin jadi citizen aja. Karena emang di sana dikit populasinya. Kedinginan. Bukan kedinginan lagi cuy. Nggak pernah lihat matahari terbenam asem. Lu lihat yang di video deh. Itu Iceland. Setahun mataharinya terbenam cuma 2 bulan asem. Itu puasa di sana mantap cuy. Auto masuk seru jangan. Di malah lu diuji di situ. Anjir kok tahu aja sih gue ngumpet di sini. Kan pakai skill bisa kelihatan. Oh bisa ya. Oh. Iya. Nah, gue nunggu itu aja deh. Oh. Lorong. Lu ngapain di sini? Siapa tuh di situ? Ban gue. Oh, Udah enggak, lu. mati gue. Iceland. Itu dia bahasanya Inggris ya? Iceland bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Oh, lagi di kamar mandi kayaknya. Kenapa? Iceland bahasa Inggris. Iceland bahasa Inggris. Tapi lo kalau bisa bahasa Nordik jadi nilai plus. Tapi di sana juga rata-rata orang ini sih, orang-orang UK, orang-orang Ireland yang Islandia. ke Iceland. Gue nonton ini nih anime yang Iceland itu apa? Yang Viking. Viking? Saga. Nah iya. Finland Saga. Bagus tuh. Iya gitu. Malah kebacok dia. Belum. Gue tuh di dekat gua tuh ada itu. Ada apa? Ada hedge, cuma gue nggak tahu di mana. Itu tuh. Mantap tuh di sodok. Iya, coba di sana. Kena mori gua. Lu kan bener deket sini. Tutup. Gue udah denger soalnya ada suaranya. Hedge. Ayo lagi-lagi, ayo. Bip. Kalau yang terakhir kecil ada itunya ya. Ada animasinya ya. Iya, dia Mori. I guess I could spare a few more Mi, minutes. gue nonton Saitama cuma nungguin sampai dia nge-fight doang, Mi. Bosen banget. Cerita background karakternya kayaknya lagi kurang asik, nggak kayak yang season 1, season 2 nih. Emang orang jelek animasinya. Itu season 3 cerita yang mana sih? Lawan Dewa bukan? Ini lawan asosiasi monster. Yang si Garo Iya. berubah. Ya, jadi Cosmic Garo di situ. Gue baca manganya kan dulu, tapi nggak gue lanjutin lagi. Mi, spoiler, Mi. Kita spoiler dari mana? Apa? Nando kalau di spoiler udah marah-marah anjing. Iya, dia galak banget masa spoiler. Akhirnya menang siapa, Mi? Garo lawan Saitama, Mi. Saitama lah. Cosmic Dia Garo nggak bisa gimana, lawan Mi? itu kan lawan anjing kan? Iya. Jadi Cosmic anjing. Iya, Garo dia nggak itu bisa lawan anjing. OP banget. Cosmic Garo OP banget itu. Walaupun tetap bagi Saitama nggak ada apa-apanya. Mi, Saitama sama yang hero anjing itu siapa, Mi? Oh, itu Yang mirip iya. Yang patung Hachiko.
Iya, Iya, aduh, patung Hachiko. lupa namanya. Kenapa dia? Itu dia di anime udah begitu doang ya? Iya. Sekali doang muncul. Soalnya dia emang teritori kayak anjing, nggak kemana-mana. Hmm. What? Tapi itu backstory-nya sama kayak Saitama apa gimana? Beda, belum kelihatan. Soalnya kan ceritanya sekarang di Dia- remake lagi. Oh iya, hah? Iya. Di remake? Jadi ada yang diubah. Jadi sekarang tuh lagi pertarungan si Blaze sama si Void Ninja. Sini, Mek. Lu bisa tahu? Oh, lawan. Oh, kelelawar. Tadi lewat juga keluar di gua. Itu nggak buat keluar di gua. Skillnya. Apa? Keluar Ya, tuh sini, Mek. skillnya. Cabut aja dulu, Mek. Itu di tempat lu. Oh, lagi ngejar. Dia juga meledak guys. Lagi ngejar. Udah lah, cabut dulu, Mek. Dari sini. Gua ke tempat lain, Mek. Itu tempat lain. Gua nggak bisa gerak, ada dulu di depan gua. Kalau dihancurin cabut, Mek. Kalau dihancurin genset lu ketahuan soalnya. Ih, masih kena kapaknya lo, udah gina padahal. Gandhi man. Bukan kapaknya nyebelin, kok kenapa udah belok? Gua nggak lurus. Dia bulat, Mek. Kapaknya, Mek. Bukan Ada yang satuan. jadi scout ya. Oh, gitu. Gua jadi scout. Oh belum kelihatan lagi. Tadi nggak kelihatan gue deh. Pokoknya yuk, Nah, ini dia. Ada. Oh, kelihatan ya? Kelihatan kan? yuk. Di manga tuh ada Hah? pertarungan King lawan si itu, Atomic Samurai. Terus yang mana? Oh, King dong. Sebenarnya bukan pertarungan, kan Dia- sama Atomic Dia ngomong doang pasti kan? Oh enggak, Mukanya sangar kan. Jadi kan si Atomic Samurai ngajak belut si King kan. Nah si King Ah. tuh gak mau, dia bilang lu yakin ngajak ribut di sini, gitu. Nah, Nah. sempet dia juga ada momen kayak keselak sushi, kan lagi makan sushi tuh, keselak sushi. Pas si Atomic Samurai ngoceh ngajak ribut, si King kan keselak sushi tuh. Dia kan nepuk paru-parunya kan, sambil ngangkat sumpit. Dikirain ngajak ribut pakai sumpit. Makin Terus? marah lah itu Atomic Samurai. Ya udah lu nggak usah baik bacot, kita ribut lah di sini. Itu, nah, terus ribut, cuman gak jadi kan? Karena si King bilang, lu yakin mau ribut di sini? Di sini tuh bekas pertarungan loh, jadi tidak stabil dan apalah gitu. Gue lupa ngoceh-ngoceh gitu kan. Nah. Akhirnya si Atomic Samurai keluar, terus ngajakin dikasih pedangnya nih, lu tebas apel gitu. Si Atomic Samurai tuh nunjukin skill tebas apelnya kan, jadi kepotong kecil-kecil tuh. Si King ambil tuh pedangnya si Atomic Samurai, dipegang, diem aja beberapa detik, terus cabut. POV si King Asik. gemeteran tuh, dia ketakutan tuh, anjir. Gak usah gue liatin lah, gue cabut aja. Tapi POV-nya si Atomic Samurai beda. Si Atomic Samurai itu ngeliatnya gini, ini si King gerakannya nggak saking cepetnya sampai nggak kelihatan nebas. Bahkan pedangnya pun nggak sadar kalau dia dihunusin. Wah, Wah, enggak. nanti gue kasih linknya deh. Itu gue ngakak aja tuh bacanya. Nanti gue kasih linknya. Goblok lah itu keluar Atomic Samurai. Dari situ akhirnya Atomic Samurai Killernya belajar pasif ya? terus lagi. Kenapa? Lip? Killernya pasif. Killernya tunneling. Dia ngejar satu orang doang. Kayak yang tadi. Oh, Pakai mencar. Tuh. Jangan di. Bentar. Jangan satu, jangan ngumpul. aduh, sini dia. Genset tidaknya satu orang dua aja. Nggak, jangan rame-rame aja. Iya loh, bulat. Gak lurus. Apanya? Lemparan kapaknya. Bulat dia. Musuhnya ini siapa aja deh? Yang kapak sama apa satu lagi? Vampir.
Vampir. Masih komit yang berdua bener. Pokoknya sekarang One Punch Man baca manga aja deh, jangan nonton animenya, yang ada lu marah. What? Siapa tuh yang diuber vampir tuh? Gua. Oh, gue di atas lu. Cukup. Itu dia ngejar gua. Babi. Cabut. Perusahaan lu salah sendiri, gue lagi repair. Di mana sih dia? Di rumah. Nggak apa-apa, santai dulu, jauh dari gua. Lanjut aja dulu. Dan deket gue, cukup. Repair aja Lu cukup deket kok. gua ini. Lu bukan? Gue di rumah. Gua kena. Mi, bawa kabur Mi, killernya Mi. Ini gue yang heal lu. Enggak, ya Mi maksudnya. Udah jauh. Dia lagi kejar itu. Dia dikejar gue. Tuh gue mau nge-repair tapi tangan gue dikit nyamuk lagi. Gue aja pasang obat nyamuk. Lagi banyak nyamuk. Killernya di atas. Di atas rumah. Iya, dia kehilangan jak gue. Satu lagi di ini. Kampret. Gue kayaknya deket gate deh ini. Gue jaga gate aja. Aduh, Oh kena lagi. kena gua lagi. Tinggal satu, lanjutin aja. Ya ini gue lagi ini. Jauh. Nice. Jauh. Killernya jauh. Gua jauh banget lagi sana. Gua Yang pas saya mainnya agak. Thank you Mi. Aman. tapi killernya di sini anjing. Gerbang dua doang ya Mi? Ada tiga depan, ada satu. Lu hide aja, ntar gue buka. Ya. Soalnya lu sekali gantung gue masih aman. Ini gue buka ya. Buka aja, pokoknya ada yang Itu buka. Oh kampret, ada orang. Aduh gue digantung lagi. Ya bagus lah. Belum dua kan? Belum pernah. Ayo buka. Sini Mi, kesini Mi. Gue paksain, ntar gue cabut. Kalau bisa ngelamat gue jangan dong. Udah kabur lagi si kampret dia. Bawa ke sini lagi. Nice. Kamuflase. Cabut aja Mi, di sana aman bro. Gue buka yang sini. Escape is impossible. Vampirnya gak lihat. Gue sembunyi di itu, di bunga merah. Yang udah kebuka di mana? Gue nggak tahu. Udah keluar. Belum nih, lagi buka. Belum, Dia, bentar lagi. dia bodoh banget, nggak lihat di bunga merah. Gue sembunyi. Nggak lihat ya. Oh sorry. Start. Bye. Gue sembunyi di bunga merah, dia nggak Selamat lihat. ya. Selamat. Selamat. Oh, ini selamat sih. Nah. Udah selamat loh. Udah. Oke, lanjut. Ada lagi nih mau dibahas? Video gue udah 48 menit nih. Satu game lagi biar 50 menitan. Hampir pak, hero baik tadi. Gitu dah. Seri jam segini ngomongin masalah hidup. Gue sih kalau mengejilat sebenarnya banyak Mi. Tapi Nggak bisa gue Mi. iya coba bisa gue ngejilat. Tapi kalau lu kerja bagus di Indo, cuman disuruh-suruh doang, gaji kagak dinaikin. Yang dinaikin orang jago Itu dia. Jolim Itu dia. di Indonesia tuh jolim. Ya mau gimana juga tapi kan. Ini Nggak bisa gue nggak bisa ini. makanya gue sama Hari pengen cabut kan ke luar negeri. Itu. Erik.
Erick Thohir kan adiknya ini kan, ada angkatannya nyokap. Ah. Makanya kita waktu itu inget tanya Hamley, kita dulu pernah ini kan ngedukung Erto. Kita dukung, gue yang pasang bannernya waktu itu. Buat wakil presiden. Iya. Ternyata jadi menteri serabutan. Ternyata gerak politiknya nggak dipakai aja. Karena Iya. mungkin Lebih cuan di PSSI yo sebenarnya. Dia nggak perlu pusing jadi wakil presiden. Soalnya kan Erick Thohir tuh emang pembisnis, kapitalis dia. Makanya dia lebih main di olahraga aja daripada main berpolitik. Yang penting dia ikut penguasa saat itu, udah bisnis dia aman. Kalau dari yang gue lihat ya, mainnya dia gitu. Makanya kan dia sampai sekarang belum cabut dari PSSI karena duitnya banyak di situ. ntar Tapi ya 2 kali gue kejadian kayak gitu. Pertama dukung Erick Thohir, kedua kemarin tuh gue dukung cuma jadi tim Hore aja. ternyata tidak. Tim Hori dulu nggak ya? Iya, tim Hore aja. Soalnya kan ini kan apa namanya, gak asik lah, apa kalau kata anak-anak situ NPD. Soalnya dia Jadi apa? narastik narcistic personality Narcissistic. disorder, narcissistic. Dia pengen dilihat gitu. Aduh, apa sih? Soalnya dari yang gue dengar dari dia itu sering ngejanji-janjiin tapi nggak pernah dikabulin, yang ada malah banyak yang susah gara dia. Ghostface katanya. Narcissistic itu. Akhirnya dimusuhin. Udahin aja semua si alat. Ini Habib ternyata. Dekat kita nih. Itu depan situ. Kena gantung tuh. Ntar keluarin Bib. Langsung cabut. Oh, cabut. Repairan di Anjing sini. bisa ngedeteksi. Mendeteksi ini ada kilang kedua. Lu di mana nih tuh? Di belakang, masih di belakang. Lagi heal. Oh, astaga, gua ketemu sama dia. Ini killernya wolfpacking ya? Duluan, Keluar ya. mencar. Kerjaan yang di atas tuh kayaknya enak dah. Ntar gue pilih ke atas. Untuk ke atas. Ya Allah, ketemu lagi. Ada di atas. Ada di atas. Siapa yang di atas? Ghostface. Oh, pantas gak lagi. Malah aja anjir. Cabut dia. Jauh lagi orang-orang. Oh iya, keluar tempat tuh deh. Ada Ini siapa udah? Oh, udah. Ada. Tapi politik sekarang lagi nggak asik ya, politik sekarang. Wah, siapa tuh dikejar-kejar lu ya, Bim? Gue dikejar. Baru sampai lewat.
Gue mau ngomong kontroversi dikit nih. Apa-apa. Biar Ini bakal Aduh, mati lagi dilempar pantok kampret. bakal buat rage bait, buat orang-orang yang nggak suka sama Jokowi. jadi Tapi ngomong gue cuma mau ajak mikir aja ya. Oke, Coba lu pikirin deh. Semua menterinya Pak Jokowi diincar kan. Semua orang-orang kan Pak Jokowi diincar nggak bisa kan. Ah, Mulai dari ijazah segala macam. Ujung-ujungnya mereka yang ngincer yang di bawah-bawahnya tuh. Dulu kalau- Biar mereka ngaku. Biar mereka ngaku atau gimana biar nyalain Pak Jokowi lah gitu ya. aha. Tapi ya, kayak itu udah tradisi bukan sih? Emang selalu gitu. Tiap jadi Tapi presiden enggak, pasti Cuk. menterinya dicecer. Zamannya SBY nggak ada menteri dicecer. ini nggak segitu banget. Nggak segitunya Mi. Lu Emang lihat yang sekarang. korupsinya Jokowi gede anjir, banyak banget kayaknya Bu. Kalau gue bilang bukan korupsinya dia yang gede. Kenapa? Banyak orang-orang yang ini Mi. Banyak orang-orang yang nggak Puas dengan puas sama jabatannya. tapi jabatannya dua, ya itu masalah. Gue tuh ngerasanya pas dia tiba-tiba ngedukung Prabowo, lo emang nggak ngerasa Bib? Lo nggak ngerasa Jokowi itu Rasa dicecer aja. begitu dia dukung Prabowo kan? Lanjut aja. Di Gue situ merasa ada aja. killer yang datang. Tapi ya, gue Woi, rasa jangan ya, deket-deket tapis. Yang paling gak masuk akal siapa? Gula anjing. Siapa namanya? Iya sih itu. Itu maksain, itu udah maksain banget anjir. bahkan akhirnya itu jadi masalah jelas politik kan, kriminalisasi politik. Iya, itu jadi kriminalisasi politik gitu. Semua orang-orang yang di bawah Jokowi kriminalisasi politik. Nanti ya Elvis ya, gue repair dulu. Elvis disuruh persis. Gue mati dong. Gimana? Gue mati nih. Ya, tidak gigi. Berarti ini gue jadiin konten malam minggu nih, ngomongin masa depan sama ngomongin politik nih. Terus lo tau gak Bib? Kenapa Pak Coba, Budi Susi waktu itu biar Kejar. Lagi Gua juga fokus. biar- Aduh, Aman-aman. Nah, gigi ya gigi. Kaget nih. Itu siapa? digini gue jatuh ke bawah. Lu ya? Lu di mana? Gua ke tempat lu deh. Killernya di lu nggak? Killernya nyariin gue tau. Ya. Itu di situ. Kaget gue. Telat gue, sorry ya. Yuk. Santai. Oh, yang penting kelar kan. Kita lagi nih. Oke, oke. Buka. Buka di mana nih? Di sini ya. Ya oke, yang gue deh. Udah buruan. Oh, gitu. Lihat lagi anjing di sini. Buka, paksa buka aja, buka. Nice. Aduh, kampret, gue dikejar. Ada dari belakang gue ternyata. Ada deket gua. Alah, Digebrak sebelah lagi. alah. Ada dua. Tiga gerbang. Enggak, ada dua tadi yang ngejar gue. Oh. Berarti lu deket gua dong. Ke pojok bisa nggak, Bib? Ini gue ada orang sih di sekitar gue nih. Tuh lagi ngehiau tuh gue. Habis dari lu ke gua. Oh, bisa. Enggak, gue di ini, gue digantung. Iya, gua sebelahnya. Oh. Mudah-mudahan dia ngehiau. Woi, sini dong. Oh, gue kira dia udah mau keluar. Kalau mungkin kan ke gua dulu. Ini nggak memungkinkan ini. Bisa pada jagain di situ soalnya.
Satu, dua, ambil seri. Gue harus nyelamatin lo nggak? Dia harus, kita kalah kali juga Gue kalau mereka di depan gue killer. hard Gue udah di ini. Nadiem Makarim gimana sih Mi jadinya? Nadiem Bisa nggak emang gue? masih terserah kan, terakhir gue baca jalurnya lagi ke gue Masih- lokasi. Dia lu apa enggak? Gue di depan pintu nih soalnya. Cabut. Masih belum selesai kan Belum, kasusnya Nadiem? Cabut aja nih ya. cabut. Papan baris kan sampai turun tangan ya Nadiem. Aduh. Oh gue selamat. Cowok. Dia lempar. Gue jatuh ke dalam ini. Gue tuh kalau lihat menteri-menterinya Jokowi ya, gue inget tuh. Gue jadi inget omongannya Feryandi ya. Ferwandi ya. Dari Rwandi, Dari Rwandi. Dari Ferry Irwandi. Pak Ferry Pratondo. Dia kan ngomong gini. Ferry Irwandi. Mending lu kayak Ferry Irwandi. Ntar masuk MNTU keluar. Nah kan keren kan. Masuk Lu OJK tau nggak keluar. lu tau nggak Ferry Irwandi ngomong apa pas siapa yang gula tuh ditangkap? Atau Lu nonton ya sih? Itu Tom Lembong kan. Ya, Tom Lembong pas Tom Lembong ditangkap. Pas Tom Lembong ditangkap kan si Ferry kan di ini kan sama di wawancara di podcast sama Deddy kan. Dia bilang apa? Kalau begini ceritanya, saya nggak mau jadi presiden, jadi menteri kata dia. Jadi petugas negara, saya nggak mau. Orang dia ngomong apa namanya? Orang yang begini aja bisa ditangkap, gimana yang enggak kata dia. Ya maksud gue sekalian aja busuk sekalian. Masalahnya ada satu juga yang dilepasnya si Hasto kan. Sama Ready, kasih si Tom ready. Lembong. Ngapain coba dia dilepasin? Biar nggak buka IP Jokowi itu dilepasin. Ayo, lu ini karena les game di video gue, lu terserah dah mau ngomong apa. Bukan gila-gilaan dah, serah. Bang Raka. Nah, Bang Raka mah kayaknya dia make. Pakai apa sih? Ya apalah, serah, pokoknya make lah. Pakai baju kek. Lembong cuy. Udah jangan kenapa-napa tiba-tiba kena aja aneh. Ya, biasa itu mah. Ya, maksudnya kan kelihatan aja terang-terangan itu. Nadiem tuh korupsi gak sih? Kagak. Enggak. Tuh antara Kagak. bingung dan iya gitu. Nih, Beb, gue kasih tahu ya. Lu lihat semua kebijakan Jokowi ya selama 2 Gue periode. merasa enggak Dia- sih. Dia gini, kenapa dia jadi musuh politik terbesar di Indonesia? Satu, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Dulu cuma pengusaha kecil, tukang kayu. Terus yang kedua, semua kebijakan dia itu selalu bertentangan sama kepentingan politik partai. Sama Nadiem. kepentingan politik DPR. Bukan cuma Nadiem, Pak. 90% yang ada di kabinetnya Pak Jokowi itu selalu begitu. Lu lihat kebijakan mereka anjir. Mereka tuh selalu bertentangan sama pemerintah daerah, sama DPD, sama DPR. Udah mulai ya, tapi ngoceh-ngoceh aja. Makanya dia tuh sekarang di apa sih, di labelin macam-macam kan, mulai dari komunis. Lu lihat presiden siapa yang di labelin komunis, terus di labelin apa segala macam. Pak Jokowi doang, karena Pak Jokowi itu waktu pas jadi presiden emang benar-benar dari rakyat nih, dan emang kerjaan dia bagus gitu. Nah masalahnya adalah ketika periode 2 itu
Pak Jokowi udah menjadi elit politik dan Untuk dia anaknya itu ada satu lagi. gimana ya Beb ya? Gue mau bilang dia itu sebenarnya orang yang mau memperbagus Indonesia tapi kejebak di sarang penyamun. Siapa tadi? Ngerti Siapa? nggak lo? Hah? Siapa Kenapa? tadi? Kuntilanak, Tadi lu bilang kuntilanak. siapa yang Kuntilanak? bukan yang terjebak di sarang penyamun? Jokowi. Siapa yang bilang kuntilanak? Oh, Prabowo. Jokowi. Oh, Jokowi itu terjebak di sarang penyamun anjir. Jokowi jadi presiden itu udah salah sebenarnya. Bukan salah Jokowinya. Maksudnya udah salah negaranya karena dari zamannya Pak SBY yang masih koruptor yang dilindungi zamannya siapa sih? Zaman Pak SBY aja ya. Zamannya Pak Jokowi koruptor ketangkap semua cuk, mau di menteri dia mau bukan, karena Pak Jokowi memang nggak pernah ngelindungin mereka. Contoh kasus aja MRT itu dari awal bikin mau langsung ditembusin sampai Monas. Bentar lah. Ya. Elah, ya asik. Mau langsung ditembusin sampai Monas, ya kan? Terus kenapa nggak jadi sampai Monas? Gara-gara DPRD Jakartanya nggak mau. Coba lu lihat. Tuh. Juga tuh Terus kuntilanak. Wush itu, nah Wush itu awal program artinya mau diambil sama PT KAI ya kan, kerjasama sama Jepang. Cuma lu tuh kaget ya? secara fleksibilitas dari Cina lebih gampang, lebih fleksibel. Nah, yang marah itu kontraktor yang dari Bandung, sama mereka sama Wush itu nggak bisa ngedeal sampai ke Jawa Tengah. Gara-gara waktu itu gubernurnya minta bagian. Nih gue buka ya. Gue tahu ini karena keluarga gue banyak di politik. Mereka tuh nggak dapat bagian yang di Jawa Tengah tuh. Gue tahu minta berapa? Dibayangin minta hampir 2,5 triliun. Buat pejabat yang di Jawa Tengah doang itu. Gubernur Jawa Tengah waktu itu sebelum Pak Ganjar. Terus aja menarik kan gue nggak diselamatin sampai fase 2 saya. Itu di mana sih? Oh di sono. Ada di sebelah gua. Dia repair aja. Aduh, gua jatuh lagi. Oke. Gua lagi kejar-kejar nih. Sorry nih. Ada nggak di sebelah gua deket lagi repair. Keluar kagak. Malah ini diem. Goblok banget. Terus waktu pas Jokowi mau jadi periode 2 kan dia dimusuhin PDIP gara-gara dia nolak Puan Maharani untuk jadi wakil dia. Itu Jokowi 1-2 tuh the real solo carry coba nih. Ya dia dari awal dapet presiden aja kayak aneh gitu kan. Gak mungkin aja. Dia tuh bener-bener kekuatan rakyat cuy. Dia tuh emang bener-bener kekuatan rakyat gitu. Makanya gara-gara mobil SMK. Bukan mobil doang, emang dia lebih dekat aja ke rakyat. Mobil SMK tuh nggak masuk, tahu nggak kenapa? Kok? Siapa sih Jokowi? Iya, itu gara-garanya gini. Pak Jokowi tuh mau bikin pabrik di Jakarta sama di Tangerang. Dia mau bikin pabrik di Jakarta sama di Tangerang. Waktu itu minta 3 triliun atau enggak 3,5% dari setiap penjualan SMK per tahunnya. Anjing 3,5%, gila lu gede coy.
SMK nggak sanggup lah. Nih, SMK-nya yang nggak sanggup. bentar dulu nih. Itu kan kadang ada di media nih. Gua nggak mau nih ini jadi Nggak ada, nggak. konten termul nih, nggak mau nih gua nih ya. Harusnya nggak. Ini konten kontroversi, Cuk. Itu jalur belakang semua itu nggak ada yang tahu itu orang. Mun. Makanya kalau lu di Indonesia ya Bib ya, Gue gak tahu sih. berita politik nih orang suka ngomong Jokowi itu jelek, Jokowi ini gini. Itu propaganda aja. Tapi menurut gue dia di awal bagus sih. Iya, di awal bagus. periode terakhir aja jelek. Soal Karena carry, yang Cok. ngomongin Mau gimana, Cok? infrastruktur kan dia tuh. Emang, dan emang partainya juga udah nggak ngedukung dia kan, gara-gara dia nolak Puan jadi wapres. Nah itu yang gue bilang, Jokowi tuh kejebak di sarang penyamun, makanya gue sama Helmi tuh pengen cabut ke luar negeri, karena isinya di Indo tuh sarang penyamun aja. Kayak Setnov aja, Setia Novanto. Ya ketangkep kan. Nggak pakai belok. Iya. Setnov tuh, Gigi gua mati. Setnov itu ini om angkat, bukan om angkat, om ipar gue. Lu tahu abis nikahan anak angkat, bukan anak angkat ya, dia tuh iya jatuhnya anak angkat sih. Abis nikahan anak angkatnya dia, nikah sama saudara gue, sepupu deket. Terus Besoknya langsung ditangkap 2 minggu tuh beda, 2 minggu yang pas dia IKTP. IKTP juga ya, masa yang ditangkap Setnov doang, anggota DPR yang lain kemana? Terus dari Menteri Komunikasi dan Badan Statistik kemana? Ya, lu bayangin tuh, itu di situ. ya ampun. Oke, karena udah 1 jam 12 menit, kita sudah aja kontennya daripada ini konten kemana-mana lagi. Karena udah di Hidup pojok, karena gue Setia yakin Novanto. orang yang nonton sampai pojok pasti sedikit. Karena udah gue lihat orang itu nonton di konten gue tuh mentok-mentok 30 menit pertama. Jadi Ayo, 2 gen lagi. makanya kenapa Gua udah gue bikin bilang sibuk setan. untuk akhir-akhir itu liar aja, bebas, karena gue yakin yang nonton dikit. Kecuali kalau gue bikin clickbait, cuman gue males. Jadi udah, intinya itu kita pengen cabut dari negara busuk ini, pengen ke negara lain ya. Kalau dibilang kita nggak Pancasila, ya emang nggak gitu. Kita emang nggak punya loyalitas ke negara ini. Sampai negara Ya emang ini, Pancasila juga kayak terapan di Indonesia, ngapain kita karena menjunjung tingginya? Lu ada yang Pancasila selamatin itu lu ya? hanya logo, bukan Udah. idealisme dan sebagainya. Ya, Makanya benar kata siapa? JOT Jowo. Sesuai dengan kata si JOT Jowo. Karena Untuk apa saya sih? iya, bentuk yang nggak ada, nilai-nilai yang nggak diterapin, buat apa di Indonesia? Kita nggak ada loyalitas di negara ini. Ya udah, gitu aja konten dari gua. Duduk kaget nih. Ya udah, bye bye guys.